Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah analisis cemaran makanan dan minuman Prodi Anafarma jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cemaran sulfit dalam makanan dan minuman. Sulfit merupakan salah satu kelompok bahan tambahan pangan yang diizinkan oleh pemerintah, dan penggunaannya diatur dalam peraturan pemerintah tentang keamanan pangan. Penggunaan senyawa sulfit secara berlebih dalam makanan dan minuman tentu saja akan melanggar peraturan pemerintah dan akan dianggap sebagai cemaran yang dapat bersifat toksik. Fungsi utama penambahan sulfit pada makanan dan minuman adalah sebagai pengawet. Sulfit merupakan racun bagi enzim, di mana sulfit akan mereduksi ikatan disulfida enzim mikroorganisme, sehingga aktivitas enzim tersebut akan terhambat. Dengan terhambatnya aktivitas enzim, maka mikroorganisme tidak akan dapat melakukan metabolisme dan akhirnya akan mati. Fungsi lain dari sulfit dalam makanan dan minuman adalah sebagai antioksidan. Sulfit dapat mengikat O2 di udara yang dapat menyebabkan reaksi oksidasi pada makanan dan minuman. Fungsi berikutnya adalah sebagai pemutih dan pemucat. Hal ini disebabkan karena sifat reduksi sulfit mampu mereduksi kromofor sehingga merubah kromofor tersebut menjadi senyawa yang pucat atau putih. Dan fungsi berikutnya adalah untuk menghambat proses pencoklatan atau browning. Reaksi pencoklatan enzimatis membutuhkan 3 komponen, yaitu polifenolase aktif, oksigen, dan substrat yang cocok. Salah satu komponen tidak ada, maka reaksi pencoklatan tidak dapat berlangsung. Sulfit akan mereduksi ikatan disulfida pada enzim, sehingga enzim tidak dapat mengkatalis oksidasi senyawa fenolik penyebab proses pencoklatan atau browning. Berikut ini jenis senyawa-senyawa sulfit yang diizinkan penggunaannya sesuai peraturan pemerintah tentang bahan tambahan pangan. Ada sulfur dioksida yang biasanya digunakan pada pengasapan buah dan sayur kering serta produk-produk perikanan, sehingga menghambat proses browning. Ada juga garam-garam natrium dan kalium dari sulfit, bisulfit, dan metabisulfit yang biasanya juga digunakan pada berbagai produk makanan dan minuman. Beberapa makanan yang mengandung sulfit, contohnya pada ikan kaleng, daging, dan udang beku. Di sini sulfit digunakan sebagai pengawet untuk mencegah proses pembusukan. Dan pada buah kering, gula putih, tepung, dan pati, di sini sulfit digunakan sebagai pemutih atau pemucat dan mencegah proses browning. Sedangkan pada wine atau anggur, sulfit dalam jumlah yang sangat sedikit memang ada secara alami sebagai produk metabolit sekunder dari fermentasi asam amino yang mengandung sulfur seperti sistein dan metionin. Dan juga sulfit memang sengaja ditambahkan untuk menghentikan aktivitas fermentasi mikroba sehingga tidak terbentuk cuka. Selain itu, juga ada bahan-bahan makanan yang memang secara alami mengandung senyawa sulfit, seperti bawang merah, bawang putih, dan kubis. Dampak buruk sulfit pada kesehatan secara umum jarang terjadi keracunan makanan atau minuman yang mengandung sulfit. Akan tetapi pada sebagian orang yang mempunyai sensitivitas tinggi, sulfit merupakan salah satu alergen terkuat yang dapat menyebabkan asma dan batuk-batuk. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan
terhadap penggunaan sulfit pada makanan dan minuman melalui serangkaian uji-uji atau analisis laboratorium. Untuk uji kualitatif senyawa sulfit, uji ini didasarkan pada kemampuan sulfur dioksida sebagai reduktor. Di sini, garam-garam sulfit yang terkandung dalam ekstrak makanan atau minuman dirubah menjadi bentuk gas sulfur dioksida dengan penambahan asam kuat seperti HCl. Maka, dapat dilihat melalui persamaan reaksi bahwa semua persenyawaan garam-garam sulfit akan bereaksi dengan HCl membentuk garam natrium atau kalium klorida dan melepaskan gas SO2. Gas SO2 yang dilepaskan ini selanjutnya direaksikan dengan kalium dikromat yang terdapat pada kertas saring. Selanjutnya, kalium dikromat akan tereduksi menjadi Cr3+ dalam bentuk senyawa kromium sulfat yang memberikan warna hijau. Ini hanya merupakan salah satu contoh dari uji pendahuluan untuk deteksi sulfit. Masih ada uji-uji yang lain. Antara lain uji dengan KMNO4 dan uji dengan iodat. Apabila hasil dari uji kualitatif menunjukkan hasil positif, maka pengujian berikutnya adalah uji kuantitatif. Ada beberapa metode yang biasa digunakan pada uji kuantitatif, diantaranya adalah metode Reaper. Prinsip dari metode ini adalah reaksi redoks dengan menggunakan metode titrasi iodimetri. Untuk pengukuran SO2 bebas, sampel cair langsung ditambahkan dengan larutan amilum dan diasamkan dengan asam sulfat. Selanjutnya, ditambahkan dengan natrium bikarbonat. Penambahan natrium bikarbonat ini akan menghasilkan gas CO2 yang berfungsi untuk mencegah reaksi oksidasi sulfur dioksida yang terbentuk dengan oksigen di udara. Selanjutnya, larutan dititrasi dengan I2 encer. Biasanya konsentrasi yang digunakan adalah 0,01 m hingga terbentuk warna biru dari amilum yang stabil kurang lebih 30 detik. Berikut ini adalah cara kerja dari metode Reaper. Di sini dapat dilihat untuk membedakan antara penentuan sulfit bebas dan sulfit total, yakni adanya penambahan NaOH, di mana fungsi NaOH ini pada penentuan sulfit total adalah untuk melepaskan senyawa sulfit yang terikat pada matriks sampel. Metode berikutnya adalah metode Monier-Williams. Prinsip dari metode ini adalah mereduksi gas SO2 yang terbentuk menjadi senyawa sulfat dengan menggunakan hidrogen peroksida. Ion sulfat yang terbentuk kemudian ditetapkan secara asidi alkalimetri dengan menggunakan larutan NaOH dan indikator PP. Cara kerja dari metode ini adalah 50 gram sampel diencerkan dengan campuran etanol air, kemudian dimasukkan ke dalam labu destilasi yang telah berisi 400 ml air dan 90 ml HCl. Pada tahap ini, persenyawaan sulfit dalam sampel akan bereaksi dengan HCl dan melepaskan gas sulfur dioksida. Selanjutnya, SO2 yang terbentuk akan dibawa oleh gas nitrogen menuju wadah penampung yang telah berisi hidrogen peroksida. Dalam wadah ini akan terjadi reaksi oksidasi sulfur dioksida menjadi sulfat. Selanjutnya, larutan sulfat yang diperoleh ditentukan konsentrasinya dengan menggunakan larutan NaOH dan indikator PP. Metode berikutnya untuk penentuan sulfit adalah dengan menggunakan spektrofotometri dengan metode enzimatis. Dalam metode ini,
sulfit akan dioksidasi menjadi sulfat oleh sulfit oksidase, di mana pada proses tersebut juga menghasilkan peroksida. Peroksida yang terbentuk direduksi menjadi H2O oleh NADH dengan bantuan enzim NADH peroksidase. Sisa NADH diukur secara spektrofotometri pada panjang gelombang 340 nanometer. Metode berikutnya adalah dengan kromatografi ion exchange. Penambahan NaOH untuk mencapai pH basa bertujuan untuk memecah ikatan sulfit dari matriks penyusunnya. Selanjutnya, dilakukan penambahan asam encer hingga pH 3 dengan tujuan pada pH rendah, sulfit mudah terionisasi menjadi ion sulfit yang bermuatan negatif. Sehingga, ion sulfit ini nantinya akan berinteraksi dengan kolom yang bermuatan positif. Biasanya, kolom tersebut mengandung gugus amin pada fasa diamnya. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.